Halo teman-teman, kita akan membahas soal-soal pertidaksamaan jika ada fungsi yang tidak bisa difaktorkan dan fungsi tersebut adalah definit positif atau definit negatif. Seperti apa definit positif dan definit negatif itu? Nah, kita lihat dulu contoh soalnya ya. Yang pertama ada x kuadrat plus 3x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Karena tidak bisa difaktorkan, biasanya kita akan menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di dalam rumus ini, yang di dalam akar nih, ini namanya diskriminan, atau biasa ditulis D besar. Jadi rumusnya diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Sekarang kita mau cek nilai diskriminan dari fungsi ini itu berapa. Jadi kita nggak masuk ke rumus ABC-nya. Kita masukkan A, B, dan C-nya. A adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Jadi 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3. Hasilnya adalah min 3. Kita dapat nilai diskriminannya yaitu min 3. Kalau min 3 ini kita masukkan kembali ke rumus ABC, maka jadi akar min 3 kan? Nah, apakah kalian bisa menemukan nilai dari akar min 3? Karena kita tidak mempunyai nilai untuk akar dari min 3, maka kita tidak bisa melanjutkan dengan rumus ABC. Jadi, kita tandai dulu di sini diskriminannya itu bernilai negatif. Selanjutnya, kita akan melihat nilai A-nya. A itu apa tadi? Koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Satunya ini adalah positif. Ciri grafik fungsi kuadrat, jika A-nya positif, grafiknya akan menghadap ke atas, jadi seperti huruf U. Sedangkan, kalau kita gabungkan dengan nilai D-nya tadi, min 3, yaitu negatif, maka kombinasi nilai A dan D ini menghasilkan grafik yang ada di atas sumbu X. Jadi grafiknya berbentuk U dan selalu di atas sumbu X. Nah, kalau kita tambahkan sumbu Y di sini, maka grafiknya ini selalu ada di sumbu Y positif. Jadi kalau mau diteruskan garisnya tidak akan pernah sampai ke bawah ke sumbu Y negatif. Sehingga berapapun nilai X-nya pada fungsi ini, hasilnya atau Y-nya itu pasti positif. Dengan tadi kita menganalisa grafiknya. Kita bisa dapat gambar ini dari nilai D dan A. Grafik seperti ini atau fungsi seperti ini disebut definit positif karena hasil Y-nya pasti akan selalu positif untuk X-nya bilangan real. Nah, kita kembali ke pertidaksamaannya tadi, yaitu X kuadrat plus 3X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Karena kita tahu fungsi ini selalu menghasilkan bilangan positif, maka kita lihat bilangan positif lebih besar sama dengan 0. Hal ini sudah pasti benar karena bilangan positif itu sudah pasti lebih besar dari 0. Sehingga tidak ada syarat khusus untuk X, jadi himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini adalah X elemen bilangan real. Artinya semua bilangan real boleh jadi X. Selanjutnya, bagaimana kalau fungsi yang sama tadi, yaitu X kuadrat plus 3X plus 3, kita buat soalnya jadi lebih kecil dari 0. Nah, fungsi ini tadi kan definit positif, hasilnya selalu positif. Kemudian bilangan positif lebih kecil dari 0. Ini jelas tidak mungkin karena seharusnya bilangan positif itu lebih besar dari 0. Maka, karena tidak mungkin terjadi nih bilangan positif yang lebih kecil dari 0, tidak ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini, sehingga HP-nya bisa kita tulis himpunan kosong. Soal berikutnya adalah min X kuadrat min 2 lebih kecil dari 0. Kita cek dulu diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC, dan kita masukkan semua nilai A, B, dan C. B adalah koefisien dari X. Karena di sini tidak ada X, sehingga B-nya 0. Sedangkan A-nya min 1 dan C-nya min 2.
Kalau kita hitung, kita akan dapat nilai diskriminannya adalah min 8. Min 8 adalah bilangan negatif. Sedangkan A-nya, yaitu koefisien dari X kuadrat, yaitu min 1. Min 1 adalah bilangan negatif. Ingat dulu waktu belajar fungsi kuadrat, jika A-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jadi seperti huruf U terbalik. Nah, kalau kombinasi nilai D dan A ini kita gambar di garis bilangan, maka grafiknya ini akan selalu di bawah sumbu X. Sehingga nilai Y-nya selalu negatif. Jadi di bawah sumbu X itu adalah sumbu Y negatif. Grafik yang seperti ini memiliki sifat definit negatif. Jadi berapapun nilai X-nya, Y-nya selalu negatif. Kemudian kita kembali ke soal. Min X kuadrat min 2 berdasarkan hasil analisa diskriminan dan A, nilainya selalu negatif. Nah, bilangan negatif lebih kecil dari 0. Ini benar kan, bilangan negatif itu sudah pasti lebih kecil dari 0. Sehingga tidak ada syarat untuk X-nya. Jadi semua bilangan boleh jadi X. Untuk itu, HP-nya bisa kita tulis X elemen bilangan real. Soal berikutnya adalah X plus 1 per X kuadrat plus 4 lebih besar sama dengan 0. Ini adalah bentuk pertidaksamaan pecahan. Kita ingat lagi, pertidaksamaan punya langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, ruas kanannya harus 0. Ini sudah terpenuhi karena ruas kanannya sudah 0 dari soal. Kemudian kita mau cari pembuat 0 fungsi. Kita mulai dari pembilangnya dulu, yaitu X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 1. Untuk penyebut, yaitu X kuadrat plus 4, tidak boleh sama dengan 0. Karena untuk pecahan, syaratnya penyebut tidak boleh 0 supaya terdefinisi hasilnya. Nah, karena X kuadrat plus 4 ini tidak bisa difaktorkan, kita akan cek dulu apakah dia bentuk definit. Kita lihat dari nilai D-nya atau diskriminannya, ternyata nilainya min 16 atau negatif. Sedangkan untuk A-nya, yaitu koefisien dari X kuadrat adalah 1, positif. Nah, seperti tadi, soal yang pertama, jika menemukan D-nya negatif dan A-nya positif, maka ini disebut definit positif. Dengan ilustrasi gambarnya, grafiknya terbuka ke atas dan di atas sumbu X. Kalau grafiknya ada di atas sumbu X, berarti nilai Y-nya pasti selalu positif. Selanjutnya kita akan buat garis bilangan. Karena kita hanya menemukan X-nya satu titiknya, yaitu min 1, maka kita gambar di sini min 1, kemudian kita cek titik, pilih X-nya bebas. Misalnya di sini dipilih X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke soal, diperoleh hasilnya 1/4, bilangan positif. Sehingga 0 ada di sebelah kanan, daerahnya positif, dan daerah sebelah kiri negatif. Karena diminta lebih besar sama dengan 0, maka ambil daerah yang positif. Lalu bagaimana dengan penyebutnya tadi yang definit positif? Dari penyebut tadi, karena dia definit positif, berapapun nilai X-nya menghasilkan penyebut yang bilangannya positif. Dan tidak ada batasan nilai X untuk si penyebutnya. Jadi, himpunan penyelesaiannya kita peroleh X lebih besar sama dengan min 1. Selamat belajar ya!